Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Nah, materi yang akan Ibu bahas sebenarnya sudah Ibu upload di Classroom tentang fluida. Cuman Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang akan kita bahas pertama kali ini adalah fluida statis. Nah, fluida statis itu apa? Fluida yang statis atau tetap atau tidak mengalir. Dan fluida dinamis itu adalah fluida yang mengalir. Nah, apa itu fluida? Fluida itu adalah suatu zat yang bisa menempati ruang. Nah, suatu zat yang bisa menempati ruang apa contohnya? Zat cair dan zat gas. Nah, itu. Nah, yang akan kita bahas pertama ada fluida statis. Kemarin kita sudah membahas tentang hidrostatis ya, tekanan hidrostatis. Nah, aplikasi dari tekanan hidrostatis atau hukum Pascal. Aplikasi dari hukum Pascal itu contohnya adalah hydraulic arm atau pencucian mobil ya. Jadi si mobilnya bisa diangkat ke atas atau suntikan. Kalian tahu suntikan? Nah, itu ya. Jadi suntikan itu bisa ditekan lalu ada keluar airnya. Nah, fluida statis yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang hukum Archimedes. Archimedes ini adalah seorang ilmuwan yang diperintah oleh raja untuk mengetes kadar emas yang ada dalam mahkotanya. Nah, jadilah setelah itu Archimedes bisa menemukan ternyata berat benda di udara itu akan sama pindahnya dengan ketika air berpindah ke dalam suatu benda. Contohnya pada saat kita berendam kan, tadi airnya misalnya hanya selutut, pas kita masuk airnya terasa penuh. Nah, itu contoh dari Archimedes. Nah, sehingga hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini adalah gaya apung FA. Nah, ini adalah berat fluida. Nah, satuannya sama-sama Newton. Kita ingat bahwa berat fluida itu sama berat pada kelas 10 itu adalah massa dikali gravitasi atau percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, M di sini adalah massa benda yang ada kaitannya dengan massa jenis benda, yaitu M fluida atau massa jenis fluida itu sama dengan rho. Ini dibacanya rho ya. Rho fluida dikali volume fluida, di mana MF yaitu massa fluida, satuannya kilogram, rho F massa jenis fluida kilogram per meter kubik, dan LVF atau volume fluida satuannya meter kubik, sehingga kita bisa menggantinya dengan WF sama dengan, nah ini adalah massa benda yang sudah kita cari, diganti dengan rho F dikali VF, sehingga berat fluida yaitu rho V dikali VF dikali G atau rho GV ya, rho GV. Maka gaya apung atau gaya ke atas, pernyataannya dari hukum Archimedes adalah FA sama dengan M fluida, massa fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Nah, gaya ke atas juga apabila dialami benda tercelup. Jadi pada saat kita mencelupkan sebuah benda ke dalam air, itu sama dengan selisih berat benda di udara dengan berat benda di air, yaitu FA sama dengan WU min WF atau WU berat benda di udara dan WF berat benda di dalam zat cair. Makanya kenapa kalau kita mau mengangkat seseorang di dalam air dan di atas air atau di udara itu sangat berbeda. Jadi lebih terasa berat di udara dibanding di air. Nah, pada hukum Archimedes ada 3 kejadian, yaitu tenggelam. Contoh pada saat kita melempar batu ke dalam air, maka batu tersebut akan tenggelam ya. Hal ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis
air. Selanjutnya ada terapung. Contoh pada saat kita memasukkan plastik, kayu ke dalam air, maka benda tersebut akan terapung di dalam air. Contohnya perahu ya, perahu rakit di atas air. Dia terapung karena massa jenis fluida lebih besar dibanding massa jenis massa jenis benda ya ini. Nah, selanjutnya ada melayang. Melayang itu sangat sulit terjadi ya. Tetapi contohnya pada kapal selam atau pada saat kita diving di laut ya. Hal ini terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis air atau massa jenis fluida. Jadi ada tiga kejadian ini bisa terjadi pada kapal selam. Kapal selam kan bisa menyelam di dasar laut, di tengah-tengah laut, atau bahkan di atas laut. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal tentang Archimedes. Ada dua ya. Yang pertama adalah sebuah benda ditimbang di udara dengan menggunakan neraca per gas, beratnya 50 Newton. Kemudian benda tersebut ditimbang sambil dicelupkan ya. Bayangkan ditimbang sambil dicelupkan seluruhnya ke dalam air dalam sebuah wadah. Beratnya menjadi 40 Newton. Nah, yang tadinya di udara itu 50 Newton, setelah dicelupkan sambil ditimbang itu adalah 40 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar gaya ke atas yang dialami benda dan massa jenis benda tersebut? Jawabannya diketahui ada WU. Nah, berat benda di udara yaitu 50 Newton, WF, berat benda di fluida 40 Newton, serta ρF, massa jenis fluida 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan FA atau gaya ke atas yang dialami benda dan massa jenis benda. Nah, maka FA itu sama dengan WU min WF atau W fluida sama dengan 50 Newton dikurangi 40 Newton, hasilnya 10 Newton karena selisih ya. Setelah itu kita akan mencari volume bendanya. Pertama kita harus mencari dulu massa jenis benda tersebut yang tercelup. Karena FA sama dengan rho GV, maka ini adalah pemutaran ya. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, sedangkan di sini ada FA sama dengan rho dikali V dikali G, sehingga volume benda itu sama dengan FA per rho dikali gravitasi. Ini diputar ulang ya. Sehingga FA-nya ada 10 Newton. Rho fluidanya ada 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, sehingga hasilnya adalah 0,01 meter kubik. Nah, massa jenis bendanya, karena benda dicelupkan seluruhnya, maka volume benda sama dengan volume benda di fluida. Nah, karena rho benda itu sama dengan massa benda per volume benda, ini dari mana? Dari yang tadi ya, dari massa jenis benda, dari sini ya, dari massa jenis benda itu sama dengan rho benda dikali volume benda, sedangkan yang ditanyakan adalah rho benda, sehingga massa jenis benda dibagi volume benda. Nah, maka volume benda sama dengan WU Mi per G. Dari mana? Nah, dari sini. Nah, M benda itu sama dengan WU per gravitasi. Dari mana? Dari WU per MB dikali gravitasi. Nah, sehingga menghasilkan WU per gravitasi per volume benda. Maka massa jenis benda adalah WU per gravitasi 50 dibagi 10 dibagi volume benda, itu sama dengan 5000 kg per meter kubik. Maka apa yang terjadi? Massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida, berarti ini tenggelam. Ya.
Ini untuk contoh soal yang kedua. Ada balok kayu berukuran 4 cm dikali 10 cm dikali 20 cm. Dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air. Ternyata bagian balok kayu tersebut yang tercelup ke dalam air adalah 720 cm kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan A. volume balok kayu, itu volume balok kayu secara keseluruhan. Kalau ini volume benda yang tercelup. Massa jenis balok kayu. Nah, diketahui ada apa? Rho air ya. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik dan volume benda tercelup ya. Volume benda tercelup di dalam fluida itu adalah 720 cm kubik atau sekitar 0,72 meter kubik. Nah, sehingga dijawab A. Volume balok kayu seperti biasa ya, volume itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu ada 4 kali 10, 40 kali 20, 800 cm kubik, atau kita rubah menjadi 0,8 meter kubik. Nah, massa jenis balok kayu ya rho benda, karena balok kayu terapung. Nah, kenapa terapung? Jadi hanya sebagian yang ada di atas, sebagian yang ada di bawah. Maka volume benda ini adalah suatu rumus pecahan dari fluida massa jenis, sehingga rho benda per rho fluida sama dengan rho benda di fluida per rho benda. Nah, yang ditanyakan adalah rho benda. Ini dari mana? Ini perkalian silang ya. Ini kali ini, kali ini. Sehingga rho benda fluida sama dengan dibagi rho benda dikali volume fluida. Ini ada ya. Ini volume benda. Ini volume benda di fluida, ini volume benda secara keseluruhan dikali massa jenis fluida. 720 cm atau 0,72 meter kubik bagi 0,8 meter kubik dikali 1000 kg per meter kubik. Nah, kita tahu kalau rho benda itu lebih kecil dari rho fluida. Ya,